Peran guru dalam pengembangan media digital pembelajaran PAI. Yang pertama ada fasilitator. Nah, guru ini berperan dalam membimbing siswa agar dapat menggunakan media pembelajaran digital secara efektif. Kemudian yang kedua ada desainer media. Nah, guru ini bertanggung jawab merancang media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga ada penyedia konten. Nah, guru ini menyusun materi ajar berbasis konten yang sesuai dengan kompetensi dasar pendidikan agama Islam. Dan yang keempat ada evaluasi dan revisi. Guru mengevaluasi media pembelajaran yang telah dikembangkan dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik dari siswa. Nah, kemudian di sini ada peran peserta didik dalam pengembangan media digital pembelajaran PAI. Nah, yang pertama itu ada pengguna media. Nah, peserta didik menggunakan media pembelajaran digital sebagai sarana belajar mandiri atau kolaboratif. Kemudian yang kedua ada sumber umpan balik. Nah, siswa ini memberikan masukan terkait media pembelajaran yang digunakan sehingga guru dapat memperbaikinya. Nah, kemudian yang ketiga ada pembelajar aktif. Siswa ini dilibatkan dalam pembuatan konten sederhana. Nah, misalnya membuat video pendek atau infografis. Nah, contoh di sini ada guru membuat aplikasi pembelajaran berbasis kuis interaktif dengan platform seperti Kahoot atau Quizizz. Nah, siswa berperan aktif sebagai pengguna dan pemberi masukan terhadap tingkat kesulitan soal, tampilan aplikasi, dan kejelasan materi. Konsep praktikum dalam pembelajaran PAI dan pemanfaatan pengalaman lapangan. Nah, konsep praktikum PAI melibatkan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktik langsung untuk mengasah keterampilan siswa dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah praktik wudhu, sholat, membaca Al-Quran, dan manasik haji. Nah, kemudian pemanfaatan pengalaman lapangan ini tuh sebagai calon pendidik kita dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pedoman praktikum melalui observasi langsung, salah satunya ya, melihat proses pembelajaran di kelas dan menilai kesulitan siswa dalam praktik tertentu. Misalnya, ada kesalahan dalam tata cara wudhu, begitu. Kemudian yang kedua ada wawancara atau bertanya kepada guru dan siswa mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam pembelajaran praktikum. Kemudian yang ketiga ada analisis dokumen. Nah, ini tuh mengkaji silabus dan RPP terkait materi praktikum untuk melihat standar kompetensi yang harus dicapai. Refleksi studi kasus dalam pengalaman di salah satu SD ditemukan bahwa siswa kelas 2 mengalami kesulitan dalam mengingat urutan rukun wudhu. Nah, solusi yang diambil adalah mengembangkan pedoman praktikum berbasis gambar dan video pendek yang dapat diakses melalui ponsel siswa. Konsep dasar pengembangan lembar kerja siswa atau LKS Pendidikan Agama Islam. Nah, konsep dasar LKS adalah bahan ajar yang dirancang untuk membimbing siswa belajar secara mandiri maupun berkelompok. Nah, LKS PAI ini memuat petunjuk, tugas, serta langkah-langkah yang harus dilakukan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian ada prinsip-prinsip LKS Pendidikan Agama Islam. Yang pertama ada relevansi. Nah, materi LKS harus sesuai nih dengan kompetensi dasar atau KD dan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada interaktif. Nah, LKS harus memfasilitasi interaksi siswa dengan materi, baik melalui pertanyaan reflektif maupun tugas berbasis praktik. Nah, kemudian yang ketiga ada
kontekstual. Nah, isi LKS dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya masalah etika Islam di lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang keempat ada fleksibilitas. Nah, LKS ini memungkinkan siswa belajar secara mandiri atau berkelompok. Kemudian yang kelima ada inklusivitas, memperhatikan keberagaman karakteristik siswa termasuk siswa ABK atau anak berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, contohnya LKS PAI bertema penerapan akhlak mulia. Nah, dilengkapi dengan tugas observasi, diskusi, dan refleksi pribadi. Nah, siswa diminta mengamati perilaku teman di sekolah dan membuat laporan singkat tentang perilaku baik dan perilaku buruk yang ditemukan. Langkah-langkah analisis kebutuhan bahan ajar PAI di kelas dengan peserta didik normal dan ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada identifikasi profil siswa. Nah, kebutuhan siswa normal dan siswa ABK ini pasti berbeda ya. Misalnya, siswa dengan hambatan penglihatan memerlukan bahan ajar berbasis audio atau huruf braille gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada analisis standar kompetensi dan indikatornya. Nah, pastikan semua kompetensi dasar dan indikator pembelajaran telah tercakup dalam bahan ajar. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan data. Nah, melalui observasi, wawancara dengan guru, dan analisis dokumen pembelajaran itu bisa dilakukan ya. Dan yang keempat, identifikasi kendala dan solusi. Nah, misalnya siswa ABK dengan hambatan kognitif mungkin membutuhkan LKS yang lebih sederhana. Sementara siswa dengan hambatan pendengaran membutuhkan bahan ajar visual. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada perumusan kebutuhan bahan ajar. Nah, yang pertama ini buat daftar kebutuhan bahan ajar, misal LKS visual interaktif, video tutorial sholat, atau modul berbasis audio. Nah, contoh hasil analisis untuk siswa kelas 4 SD ditemukan bahwa siswa ABK tunarungu membutuhkan bahan ajar visual berbasis gambar dan isyarat. Sementara siswa normal cukup menggunakan buku cetak. Nah, solusinya itu adalah membuat LKS berbentuk visual interaktif yang dilengkapi QR code untuk mengakses video panduan ya. Seperti itu teman-teman. Penyesuaian materi bahan ajar PAI untuk SMP, SMA, dan SMK. Sekarang yang SMP dulu ya, yaitu karakteristiknya nih. Usia remaja awal mulai memahami konsep abstrak, tapi masih perlu banyak bimbingan. Penyesuaian materi. Nah, materi kan lebih banyak berbasis kisah teladan seperti Nabi dan Rasul dan aktivitas berbasis kelompok. Contohnya, buat materi interaktif berbasis kisah Nabi yang dilengkapi video, animasi, dan tugas membuat ringkasan kisah dalam bentuk mind map. Kemudian untuk SMA ada karakteristiknya, yaitu usia remaja menengah, pemikirannya lebih kritis ya, mulai memiliki kesadaran moral yang lebih tinggi. Penyesuaian ada fokus pada penguatan nilai-nilai moral dan diskusi etika Islam dalam kehidupan nyata. Contohnya ada materi berbasis studi kasus tentang kejujuran dalam ujian. Nah, siswa ini bisa diminta berdiskusi dan menyusun pandangan etis berbasis dalil Al-Quran dan hadis gitu ya. Kemudian untuk SMK, nah karakteristiknya yaitu siswa usia remaja akhir lebih fokus pada keterampilan vokasional dan karir. Penyesuaiannya ada di materi, dikaitkan dengan dunia kerja, misalnya etika Islam di tempat kerja, seperti itu ya. Nah, contohnya itu materi berbasis simulasi situasi kerja, seperti dilema etis dalam bekerja. Misalnya kecurangan dalam pengisian laporan. Nah, siswa diminta membuat refleksi dan solusi tentunya berbasis ajaran Islam.